Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Sekarang kita memasuki sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kedua mengenai peran Ahmadiyah di dalam kemerdekaan Indonesia serta kiprah sosialnya. Pembicara dalam ini narasumber nama asli itu Mahmud Mubarik, tapi nama yang adik-adik kenal dalam buku Pak Eki ya. Memang panggilan dari kecil, panggilan sayang orang tua. Pak Eki Sabandi. Sabandi itu nama ayah beliau. Dan Pak Eki ini atas karunia Allah Ta'ala semata di dalam nizam atau di dalam organisasi Jemaat Ahmadiyah ini mendapatkan amanah sebagai salah satu pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bahwa di dalam struktur organisasi tingkat pusat disebut pengurus besar. Seperti NU juga istilahnya pengurus besar. Kalau Muhammadiyah istilahnya pengurus pusat. Nah, beliau salah satu pengurus besar di bidang untuk istilah Jemaat Ahmadiyah, Isyaat. Ini sedikit kami perkenalkan. Isyaat itu di bidang penerbitan, percetakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Eki. Literasi, penerjemahan, nah ini mengenai buku-buku yang adik-adik tadi kenal, baca, ini memang tugas beliau. Sungguh luar biasa, semoga terus amanah ini berjalan dengan baik dan pertolongan Allah Ta'ala menyertainya. Amin. Adik-adik peserta diskusi yang saya muliakan dan saya hormati, mangga kepada Bapak Eki untuk dapat menjelaskan kira-kira nanti akan muncul di eksplor pertanyaan, peran-peran apa saja bahwa Jemaat Ahmadiyah ini di dalam bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mangga Pak Eki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya harus sekilas ya. Adik-adik tolong disimak dan berikan pertanyaan yang bagus karena jangan sampai buku itu saya bawa pulang lagi, berat. Tapi untuk Pak Dr. Ayi sudah saya siapkan tazkirah. Pak Ayi harus baca kitab suci Al-Quran, bukan tazkirah Pak Ayi. Nah, ini kalau saya katakan dari Hindustan ke Nusantara. Nah, ini adalah 3 serangkai ya. Ini sesepuh awalin ya. Ini ada Pak Ahmad Nurudin, ini ada Pak Bakar Ayub, ini Ahmad Nurudin, Pak Bakar Ayub, ini Pak Zaini Dahlan. Ini beliau bertiga ini, khususnya yang saya tahu, yang saya ingat itu Pak Zaini Dahlan dan Pak Bakar Ayub. Ini teman pesantrennya Hamka. Sama-sama alumni Sumatera Tawalib, itu pesantren terkenal. Sampai sekarang masih ada itu di Padang Panjang. Nah, ini adalah kerabatnya Hamka gitu. Ya biasalah teman main, teman kecil main di sungai gitu. Ini Hamka sendiri mengakui hal itu. Nah, ini adalah namanya Rahmat Ali, Maulvi Rahmat Ali Haud. Honor of Arabic and Oriental Teacher. Jadi beliau ini adalah ahli bahasa Arab dan juga ahli-ahli ketimuran. Ya. Beliau inilah yang diutus oleh Khalifah kedua ke Nusantara, belum ada Indonesia, atas perintah Hazrat Khalifatul Masih kedua. Ya. Tadi saya belum jelaskan ya, Hazrat Khalifatul Masih kedua. Ya. Maaf, ini beliau ini sendiri loh datang.
nggak bisa bahasa Melayu, nggak ada bahasa Indonesia itu kan, nggak bisa bahasa Melayu, nggak ngerti juga adat istiadat kan. Tapi ada perintah untuk memberitahukan Imam Mahdi sudah datang. Inilah ya, satu orang. Nah ini kalau kita lihat fase perjuangan ya, ini saya bicara tentang apa? Tentang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini saya harus itu lompat. Ini dikutip di Kedaulatan Rakyat 10 Desember 1946. Kedaulatan Rakyat itu harian yang terbit di Jogja. Kalau di Bandung kan Pikiran Rakyat ya. Di Jogja Kedaulatan Rakyat ya. Jadi intinya demikian. Setelah Republik ini setelah Republik Indonesia itu lahir, kan Belanda melakukan lagi aneksasi, penyerbuan kan, sehingga harus dihijrahlah Bung Karno, Bung Hatta dan pegawai tinggi dari dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, ini bukan yang gampang loh. Kalau kita coba lihat sejarah deh, kita amati, bukannya susah, bukannya gampang saat itu. Di Batavia enggak, Jakarta enggak aman, penculikan di sana sini terjadi, ya kan? Bung Karno pun sasaran penculikan, pembunuhan ya. Karena antek-antek Belanda itu tetap mau memburu itu yang menjadi dedengkot proklamasi ya. Nah, tetapi itu Khalifah kedua menyerukan ya, namanya Hazrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad, menyerukan warga Ahmadiyah di seluruh dunia. Pada saat itu berjumlah 2 juta ya. Untuk pertama, tolong berpuasa Senin Kemis, puasa nafal ya. Kedua, doa pada Allah Ta'ala untuk para pemimpin bangsa Indonesia diberi kekuatan. Beliau juga sebut jika bangsa Indonesia merdeka penuh, saat itu sudah merdeka ya, akan membawa faedah bagi dunia, khususnya dunia Islam. Dan meminta kepada negara-negara Islam untuk memperdengarkan ada kata propaganda, ya, memperdengarkan bahasanya seperti itu ya, untuk propaganda terus memviralkanlah. Kalau dalam bahasa sekarang kan, suara mereka memperlihatkan suara bangsa-bangsa ini untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Menyuruhkan pada seluruh mubalik Ahmadiyah di seluruh dunia, di Palestina, Mesir, Iran, Afrika, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain, untuk mendengungkan, lagi mendengungkan ya, ini bahasanya, bukan menulis, ini menulis harusnya salah nih. Mendengungkan dan menulis di surat-surat kabar, majalah, ini juga lagi salah, yang diterbitkan tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi beliau mendorong pada seluruh warga Ahmadiyah di seluruh dunia untuk tadi melakukan puasa Senin Kemis, banyak doa, kemudian juga melakukan memviralkan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Nah inilah Khalifah yang kedua ya. Nah, kemudian dari instruksi ini para awalun Ahmadiyah itu terinspirasi bagaimana itu mengamalkan perintah Khalifah. Kan gitu. Nah ini saya hanya berikan contoh beberapa tokoh Ahmadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini satu. Ini Raden Muhammad Muhyiddin ya. Beliau sekretaris Paguyuban Pasundan di Jakarta ya. Ketuanya tempo hari Oto Iskandar Dinata. Anda paham nggak siapa Oto Iskandar Dinata? Pahlawan nasional kan? Dari Bandung kan? Gitu. Jalak Harupat betul sekali kan gitu. Nah, beliau sekretaris, juga beliau ketua panitia HUT proklamasi pertama ya. Jadi kalau sekarang kan bendera pusaka dikibarkan kan tanggal 17 Agustus itu kan detik-detik proklamasi kan. Nah, pada saat itu 17 Agustus 1946 boro-boro kita mau melakukan perhitungan seperti itu. Dikejar Pak sama pemerintah kolonial dan antek-anteknya supaya jangan terjadi itu peringatan proklamasi ini. Maka beberapa saat ya beliau itu diculik. Sampai sekarang jasadnya nggak ditemukan. Ya, ini fakta, begitu. Nah ini kemudian nih Said Shah Muhammad ya, dan ini Bung Karno. Said Shah Muhammad adalah seorang Pakistan, ya, salah satu kerabat dari pernikahan ada di depan. Ini dia yang pakai baju biru, namanya Pak Agung, ya, dari pernikahan. Jadi ini beliau sahabat Bung Karno. Said Shah Muhammad ini, nanti kita akan lihat kiprahnya ya.
Beliau sahabat Bung Karno, dipercaya sama Bung Karno untuk melakukan, maaf ya, penyelundupan uang gulden dan batangan emas dari Jogja ke Batavia. Kan namanya perang kan perlu biaya. Jangankan perang, demo aja perlu biaya, betul nggak? Suka demo nggak? Kudu aya nasi bungkus kan? Apalagi ini perang yang panjang. Nah ini yang sebetulnya uangnya tuh dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, makanya di Jogja tuh disebut daerah istimewa. Itu sebagai penghargaan bangsa Republik Indonesia kepada Jogja. Gitu. Nah beliau salah satu ya yang ditugasi oleh Bung Karno, karena beliau kan bukan orang Indonesia. Sedikit banyak nggak akan ditangkap langsung Belanda lah gitu. Padahal beliau melakukan pakai kereta api, ya. Syed Shah Muhammad. Ya. Nah ini juga jadi kerap berjumpa dengan Bung Karno karena Bung Karno tahu siapa beliau ini, bagaimana kiprah kepada Republik Indonesia, pada perjuangan bangsa Indonesia kan begitu. Nah ini Legiun Pakistan di Yogyakarta 1998. Jadi masa begini, Pak Syed Shah Muhammad juga mengumpulkan keturunan-keturunan India dan Pakistan. Ayo angkat senjata melawan Belanda gitu loh. Nggak hanya datang di Republik ngapain, hanya untuk numpang hidup, nggak. Berjuang pertahankan ini Republik Indonesia ini kan gitu. Nah ini beliau Pak Syed Shah Muhammad juga dengan Bung Hatta ini sama karib ya, dekat. Karena yang kita tahu Bung Hatta ini, maaf ya, Anda harus ikutin nih kutu buku. Bung Hatta itu lebih banyak baca daripada ngobrol, daripada main HP. Belum ada HP ya. Kan saya bukan karena. Jadi maksudnya tuh nyambung gitu loh. Tentang sains, tentang Islam, tentang Quran ya begitu. Jadi kalau apa-apa dengan ini temannya lah, teman untuk diskusi buku. Nah ini yang Mubarak salah satu petinggi Ahmadiyah ya. Nah ini ada Entoy ya, Entoy Muhammad Thoib ini juga sama. Entoy ini orang Singapura, namanya Thoib. Muhammad Thoib, tapi karena orang Sunda dipanggil Entoy kan begitu. Ya, ada yang Singapura nggak di sini? Ada. Nah ini, maaf, Pak Entoy ini lebih tua daripada Bung Karno usia tuh, jadi lebih senior lah gitu ya. Maaf, lebih muda sih. Tapi karena Pak Entoy ini orang Sunda, dan tahu nggak nama kecil Bung Karno siapa? Sejarah nih. Saya Eki nih, Bung Karno punya nama kecil sesungguhnya. Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu nggak? Kusno. Bu Inggit tahu Inggit Garnasih? Istri Bung Karno kan? Selalunya bilang suaminya itu Kusno. Gitu. Ini sejarah ya. Pak Entoy ini karena orang Sunda susah bilang Kusno, panggilnya Engkus. Jadi satu-satunya orang bilang katakan para presiden Engkus itu hanya ini lah. Gitu. Akrab ya dengan Pak Harto pun karena beliau adalah ketua PPKI. PPKI itu PPKI apa yang perintis kemerdekaan. Bukan perintis kemerdekaan. Bukan perintis kemerdekaan Indonesia, bukan PPKI, bukan BWI, tapi ada setelah merdeka kan para perintis itu kan dikumpulin. Gitu. Beliau karena selalu ketua perintis kemerdekaan, tapi bukan PPKI, saya lupa, maaf ya. Perhimpunan Perintis Kemerdekaan kalau salah ya itu ya. Nah ini juga ketika Pak Entoy sudah meninggal, setiap 17 Agustus selalu diundang ke istana ini Perintis Kemerdekaan tuh gitu loh ya kan, seperti itu. Nah ini cerita nih lucu nih. Ini ketika beliau ini kan sakit itu dirawat di RSCM ya. RSCM nggak boleh dijenguk, nggak boleh. Ketika beliau ini datang, nggak boleh dijenguk kan, nggak boleh disuk gitu kan. Dikasih tahu, oh nggak apa-apa, sampaikan salam dari saya untuk Muhammad Hatta dan ini tolong sampaikan kado. Beliau kasih buku, dan ini adalah Bangsa Atmaja ya, sekprinya. Jadi beliau kemudian kembali mau pulang. Toto sekpri ini kejar Pak Said gitu. Beliau tengok, ada apa? Bapak ditunggu Pak Hatta di dalam. Jadi rupanya sekpri ini memberitahu pada Bung Hatta, Pak ada tamu tapi karena dokter bilang nggak boleh besok, maka tamu itu saya suruh pulang dan beliau nitipkan buku.
Tapi akhirnya dipanggil sama Bung Hatta, panggil gitu. Akhirnya didusuk, ngobrol lah masalah buku lagi, masalah Quran, masalah Islam begitu ya. Ini cerita sedikit ya, seperti itu. Nah ini yang waktu ketemu dengan Bung Hatta, ini foto-foto lama sih ya, jadi agak sedikit buram, tidak apa-apa. Nah ini dengan Nasution. Tahu kan Nasution siapa? Panglima Pangdam pertama ya, Siliwangi ya. Beliau juga salah satu. Ini cerita sejarah ya, maaf ya. Ketika tahun 50-an itu ada pertemuan tentara di Hotel Homan ya. Ada beberapa anggota tentara yang pesan rapat bicara tentang Ahmadiyah. Gimana tuh Ahmadiyah? Kan begitu. Maaf nih saya tidak bohong, tapi yang saya dengar seperti itu. Banyak cerita tentang Ahmadiyah, Pak Nasution itu, tapi dikatakan bahwa Ahmadiyah itu adalah RPKAD-nya Islam. RPKAD Anda tahu nggak siapa? Apa itu? Resimen Para Komando Angkatan Darat, Kopassus lah. Sekarang kan Kopassus. Oke. Nggak usah pakai mic, harus ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi karena beliau juga tahu bagaimana kiprah Ahmadiyah itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional untuk memajukan Islam. Memajukan Islam. Nah, ini dengan masih dengan ini dengan Jaksa Agung. Dan Kejaksaan Agung ya. Ini ada Pak Wahid, ini ada Pak Said, kemudian ini Menteri Agama Ahmad Dahlan ya. Agama. Jadi dulu kan itu tadi zaman reformasi ini bikin kacau. Dulu kita aman-aman aja toh. Gitu. Diterima. Malah Mukadimah Departemen Agama, Quran Departemen Agama, Mukadimah yang cetakan 70-an, anak belum lahir, saya juga masih kecil. Itu plek tulisan-tulisan Al-Fatihah kedua tuh dimasukin di situ. Dikutip oleh Depak ini. Kan gitu. Menteri Agama M. Dahlan, kemudian ini kalau saya Mia Rafiq, ini cucu Mirza Ghulam Ahmad yang kebetulan datang ke Indonesia dipertemukan dengan Bung Karno oleh Pak Said. Ya. Nah ini lagi-lagi nih Pak Antoy tadi ya. Anda bisa lihat nggak bahasa tubuh Bung Karno dengan Pak Antoy? Begitu akrab kan? Begitu akrab. Cerita Bung Karno, saya lupa bukunya apa. Ketika Pak Antoy itu ditangkap karena peristiwa Singaparna, ya, pemberontakan Singaparna. Pak Antoy kan ditangkap tuh, dimasukin di kereta api, mau dibuang ke Digul, ya kan? Bung Karno tuh hadir di stasiun Bandung itu. Dia ngelihat ada Pak Antoy, dan Bung Karno teriak, saya akan teruskan perjuangan Anda. Saya lupa di mana buku, tapi itu dulu katakan seperti itu. Bung Karno, ya masih muda ya, menggelora semangat nasionalisme kita ini kan. Nah ini waktu di audiensi dengan Gubernur Jawa Barat, ini sesepuh dari Bandung ya, Jawa Barat maksud saya. Juga ada beberapa sesepuh dari nasional. Ya. Semua sudah almarhum. Ini Ketua PB dan ini Pak Said dan ini adalah Rustan Abdul Ghani. Ya. Juga akrab dengan Jemaat Ahmadiyah. Gitu. Ini juga Jaksa Agung memberikan ini masalah penerbitan zaman dulu ya, penerbitan yang saya sekarang alhamdulillah diberikan karunia untuk meneruskan jejak-jejak ini. Ya. Kemudian juga ini Piala Thomas ya tahun 67 ini jadul banget ya, Tutang Jamaluddin. Sekarang masih ada ya Pak Tutang ya Pak ya ini atau masih sudah ada? Masih ada ya, udah sepuh 86 tahun ya, ini saudaranya beliau nih Pak Tutang Jamaluddin ini. Ya kan diberi hadiah oleh Bung Karno mobil Fiat ya, apa nih? Mobil kotak ya, itu hijau warnanya sampai sekarang masih dipelihara, nggak dijual-jualnya gitu, karena itu kenang-kenangan dari Bung Karno. Gitu. Saya juga lupa nih mobil apa merek, nggak ngerti, pokoknya unik lah. Oh kayak mobil Mr. Bean, Morris ya, iya antik, masih bisa jalan nggak? Masih bisa jalan, mesinnya kan udah nggak ada dijual. Baik, saya terusin. Nah ini Tutang Jamaluddin, peluit emas pada Asian Games, double kalau nggak salah, dan bergu. Ya, nah saya lompat lagi ya. Ahmadiyah itu bukan organisasi kaleng-kaleng loh. Kita tuh sejak tahun 1953 tuh sudah diberikan pengakuan badan hukum oleh negara. Bukan baru lahir kemarin, Orde Reformasi. Sejak tahun 53, 13 hari kita diberikan
pengakuan sebagai badan hukum. Kuat. Ini orang yang Hamlas mengatakan, Ahmadiyah kuat, gak bisa dibubarkan begitu aja. Kalaupun dibubarkan harus melalui pengadilan, apa? Harus dibubarkan, kenapa alasan? Ya. Berikut W.R. Supratman. Beliau adalah seorang Ahmadiyah. Ya. Ini ada referensinya, contoh adalah majalah Detik ya, tahun 2013. Dia menyebutkan itu. Ya kan? Kemudian juga, ada referensi lain tapi saya nggak masukkan di sini ya, seperti buku dari Kabupaten Madiun maupun dari sambutan dari Seknek ya, sambutannya itu oleh Ibu Presiden Megawati sebelum waktu beliau jadi presiden kan gitu. Kemudian Arif Rahman Hakim, mahasiswa kedokteran UI yang ditembak mati oleh Sakabirawa ya tahun 66 ketika dia dengan beberapa mahasiswa yang lain demo untuk membubarkan PKI. Yang beliau menjadi martir, menjadi syuhada. Ini sejarah, anak-anak mungkin nggak paham siapa Arif Rahman Hakim. Tapi saya sampaikan dulu adalah pemuda Ahmadiyah. Usianya pas meninggal tuh pas hari ulang tahun yang ke-23. Ya sekarang keluarganya masih ada di Jakarta. Ya kan? Adiknya, kakaknya atau adiknya masih udah sepuh, udah jadi profesor ya. Ibu, seorang ibu. Dan banyak keluar kerabatnya sesungguhnya karena beliau asal dari Padang. Nah, ini kalau ada acara-acara besar itu Nusantara Organis suka datang loh. Nah, ini partai Orde Baru ya, ketika Bung Pak Harto itu di KBRI, ini juga semua rata-rata sudah meninggal. Ini adalah para calon-calon mubalik sebetulnya yang sekolah di Rabwah, Pakistan. Pak Agung kalau waktunya lewat kasih tahu aja ya. Nah, ini salah dua ya. Tadi saya katakan, kenapa saya katakan salah dua? Salah satunya itu adalah apa? Orde Reformasi. Salah duanya adalah ada fatwa MUI tahun 80. Ya. Ahmadiyah adalah golongan di luar Islam sesat dan menyesatkan. Begitu kan fatwanya? Dasarnya apa? Berdasarkan 9 buah buku. Kemudian yang doktrin kedua diserahkan pada pemerintah. Nanti beda. Oke. Nah, 9 buah buku apa? Nggak ada yang tahu. Ya, gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, inilah Farda Reformasi ketika tahun 2023 tahun yang lalu Khalifah keempat ya, Mirza Tahir Ahmad diterima oleh Gus Dur sebagai tamu negara. Ya kan? Begitu. Ini saya harus cepat ya. Ini juga dengan Amin Rais. Nah, beda lagi dengan ditegasin lagi fatwa MUI tahun 2005 ini menegaskan kesesatan Ahmadiyah. Kalau kemarin tahun 80 mengatakan diserahkan pada pemerintah, tapi sekarang mereka MUI sudah mengatakan meminta pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Tahun 2005 loh. Sekarang 2023 ya, hampir 18 tahun ya. Tapi sekarang alhamdulillah Ahmadiyah tetap aja eksis kok. Nah, ini sekarang kiprah sosial barangkali yang boleh saya sampaikan. Ini beberapa yang saya bingung nih, ada ini ya. Oh ya, ini contohnya aja ya. Ini kerja nyata ya Ahmadiyah untuk negeri ini. Di antaranya adalah membantu korban gempa tsunami di Aceh juga 2004. Sebetulnya Pak Gani akan lebih banyak bicara nanti bagaimana donor mata kita nih, organisasi Ahmadiyah itu organisasi terbesar donor mata di Indonesia. Sampai meninggal pun kita mau bermanfaat pada orang lain. Insya Allah. Ini waktu di gempa di Lombok ya. Contoh aja nih beberapa ya. Ini penyerahan sembako di Lombok ya. Ini masih pun di Lombok. Ini kalau nggak salah di Poso ya. Di Poso. Pendidikan klinik di Gunung Kidul ya, beberapa ya contoh ya di Gunung Kidul. Kemudian ini contoh dokternya ya, gerakan donor darah nasional ya. GDD ini kalau nggak salah di depan ini di Masjid Mubarak ya kan gitu. Aplikasi Give Blood. Jadi intinya kita sedapat mungkin apa yang kita bisa berikan untuk memberi manfaat
khairunas anfa'um linas. Itu ya menjadi falsafah setiap orang Ahmadi insya Allah. Kan begitu. Memberikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kan begitu. Ini give blood, ini gerakan donor mata. Tadi saya sudah sampaikan ya. Mendapat rekor muri sebagai komunitas dengan jumlah anggota pendonor kornea terbanyak dan berkesinambungan. Dan Desa Manistor, Kabupaten Kuningan ditempatkan sebagai pendonor kornea mata secara berkesinambungan terbanyak di dunia. Manistor itu desa ya, dan mayoritasnya itu 80% orang, 90% orang Ahmadiyah di Kuningan. Baik, ini donor mata ya, ini sekolahan ya. SMA walaupun kita sedikit adalah lain. Kalau Muhammadiyah udah jauh lari ya, karena mudah izinnya. Kalau kami susah, susah. Nah, ke sekolah teh hari nami Ahmadiyah mah. Gitu. Oke, saya kira itu aja ya. Ini sekolah juga SMA di Arif Rahman Hakim ya, Clean the City ya, bersih-bersih. Bersih-bersih kota, bukan kota lah, alun-alun. Selesai ya? Alun-alun ini di beberapa kota begitu. Oke. Ini contoh aja ya. Ini di alun-alun Bandung nih, kantor pos. Ini jangan main di Ciburu melulu ya, harus ke alun-alun Bandung juga nih. Ini kan kantor pos tahu ya, dalalun kan? Nah ini contoh lah, sebelumnya kotor begini, tanggal 1 Januari. Ketika masyarakat yang pada hura-hura merayakan kembang api, mungkin juga ada yang minum-minum apa. Nah, kita tanggal 1 Januari setiap tahun tahajud subuh baru kemudian kita bersih-bersih. Ya, seperti ini. Mas Abu Arla pernah ikut. Dan tidak hanya orang Ahmadiyah loh. Pendeta Kristen juga pernah digabung. Oke, ada juga dari PMII dari Banser ikut. Ayo. Yuk kita bareng-bareng lah berbuat sesuatu. Ini contoh ya. Ini lama banget ya 2018. Bentar, ini ada nggak? Pak Cebol bilang nggak kelihatan ya Pak Cebol? Iya. Habis ya? Oke, selesai? Baiklah, karena waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah asal jasa Pak Eki yang telah menyampaikan bagaimana peran-peran Ahmadiyah pada bangsa dan negara. Mangga bergilir, barangkali ada pertanyaan kami buka. Ya, di adik-adik mahasiswi, saya berharap ada supaya hadiahnya merata. Perkenalkan, nama saya Acil Goliatullah. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Perbandingan Mada dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, asal saya dari Sukabumi. Apa yang menjadi faktor penyebab begitu? Diskriminasi umat mayoritas terhadap umat Ahmadiyah gitu. Mungkin ini harus ada sesuatu yang memang kami mahasiswa PMH gitu meluruskan dengan yang ada gitu, supaya mahasiswa bisa mengenal masyarakat supaya bisa mengenal dengan secara seksama gitu dan secara persuasif, tidak selalu tergiring opini dengan framing-framing yang ada gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Kalau bicara kasus Indonesia ya, persekusi ini sesungguhnya terjadi pada masa Orde Reformasi. Catat itu. Zaman Belanda aman, karena kita punya musuh bareng. Kita banyak berjuang juga, ikut berjuang juga ya. Nanti kita akan sampaikan apa peran Ahmadiyah dalam kemerdekaan Republik ini. Orde lama oke. Orde baru ini belum lahir, nggak merasakan orde baru seperti apa ya. Tapi intinya pendekatan Pak Harto kan security, keamanan, ketertiban, gitu kan. Gejolak-gejolak secara fisik boleh dikatakan nggak ada. Maaf, saya harus jalan juga sedikit. Nah, Orde Reformasi ini yang kemudian kebablasan, dipahami ya. Saya tidak mengatakan bahwa rezimnya salah, enggak, kita sendiri yang mempunyai kontribusi ya. Tapi yang jelas bahwa kita rasakan, ada 2005 udah lahir belum sih? Oke.
2005 itu usia berapa maaf? Setahun. Itu penyerangan awal tuh di Parung itu 2005, dia kan masih balita ya kan. Itu ada faktor politik sampai sekarang. Pokoknya intinya kalau dicatat nih, kalau ada mau pemilihan pilkada ya, daerah, bupati, wali kota, pokoknya yang seksi itu isu minoritas, di antaranya Ahmadiyah. Nanti geser ke Syiah, geser ke Kaum Nasrani, kan begitu. Itu faktor politik ya. Kedua, faktor eksternal. Kita tuh nggak steril, bukannya di ruang vakum yang tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian di Timur Tengah, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan. Siapa lagi coba? Negeri-negeri yang porak-poranda sejak adanya Arab Spring ya. Tahu yang Arab Spring tahu kan? Nah itu kita nggak steril Indonesia mau sendiri nggak. Jadi itu faktor-faktor yang secara eksternal dan secara internal difahami. Tapi kami tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena kami tidak, Ahmadiyah tuh nggak pakai politik praktis kok. Nggak masuk ke politik praktis, dan Ahmadiyah bukan organisasi politik. Kita organisasi rohani, spiritual, keagamaan. Karena kita tetap berteguh di jalan itu. Kedua, alhamdulillah kita punya Pancasila. Sehingga bagaimanapun ditarik-tarik ke sana kemari, Ahmadiyah punya hak konstitusi kok. Seperti itu kira-kira. Dan tidak hanya Ahmadiyah, menurut saya juga sama. Gitu. Baik itu yang kepercayaan ataupun kelompok universitas yang lain. Itu barangkali ya. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan pemateri yang mengizinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Dafa dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 2. Sebelumnya mohon izin Pak, saya membaca artikel yang berjudul Klarifikasi Terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiator, karangan Pak Eki Osabandi. Ya. Di sini Pak Eki membahas tentang tuduhan terhadap Ahmadiyah, yang salah satunya itu adalah Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah, di sini Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad dijelaskan memenuhi kriteria sebagai Imam Mahdi. Salah satunya adalah sesuai dengan gerhana bulan ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Pertama tentang gerhana bulan, gerhana matahari ya. Faris sudah baca lengkap ininya, bukunya? Belum? Oke, nanti saya kasih deh ya. Kan udah bertanya. Jadi tentang gerhana bulan, gerhana matahari, saya lupa detailnya, tapi intinya adalah beliau itu mendakwakan Al-Mahdi sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih ya. Beliau pertama mendakwakan sebagai Al-Mahdi dulu, Imam Mahdi, baru kemudian sebagai Isa yang dijanjikan. Itu 1891. Ya kan? Nah, 1894 terjadilah gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Jangan begitu, tahun 94. Jadi 3 tahun setelah dakwah beliau, sesuai dengan penggenapan hadis, itu hadisnya nanti dijelaskan ya. Kan begini, hadis tentang Imam Mahdi itu banyak ragam. Nanti kalau Anda semua baca hadis, Anda pusing sendiri. Yakin? Tapi nggak tahu kalau dibimbing pada dosen ya. Tapi saking banyaknya tuh hadis tentang Imam Mahdi, sama dengan Isra Mi'raj. Tapi satu, bahwa yang menjadi untuk bahasanya untuk Mahdiku ya, maksudnya banyak orang mengaku Imam Mahdi kok, tapi untuk Imam Mahdiku menurut Rasulullah ya, untuk membedakan itu adalah terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dalam 1 bulan Ramadan. Nah ini sempurna pada saat 3 tahun setelah Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan sebagai Al-Masih Al-Mahdi. Itu yang mau saya sampaikan. Ini empiris loh. Data itu ada di Bosa. Saya udah kutip di sini tanggal berapa. Dan terjadi 2 kali. Di timur dan di barat. Di timur arti kata itu di Hindustan, dan di barat juga di Amerika. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi ini dari majalah Gatra ya. Majalah Gatra itu ditulis oleh Muji Raharto. Dia staf akademik of Sir
Fattorio Bosha. Ya. Begini tulisannya. Judulnya itu adalah ketika musim gerhana tiba. Ya. Tapi tulisan begini, gerhana bulan Ramadan 1311 Hijrah atau 21 Maret 1894 dan gerhana matahari pada 6 April 1894 diyakini sebagai kelahiran Imam Mahdi bagi faham Ahmadiyah. Tapi beliau tambahkan demikian, gerhana yang sama yaitu gerhana bulan total terjadi pada 25 April 571 Masehi. Ini saya juga bingung dari mana dia dapat data ya. Tapi itu ada semua gerhana-gerhana yang terjadi itu mereka udah bisa prediksi yang sebelumnya juga yang akan datang. Nah, dan kemudian ingat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada 20 April 571 Masehi. Kemudian diikuti dengan gerhana bulan total 18 Oktober 571 serta gerhana matahari pada tahun 571. Jadi fenomena gerhana bulan, gerhana matahari ini memang sempurna terjadi pada saat sesuatu lah tanda kutip ya, tangan-tangan samawi itu hadir. Jadi gerhana ini kemudian tentang Imam Mahdi juga terjadi pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu ya sebagai tambahan ya. Jazakumullah. Jazakumullah. Terima kasih Pak Maulana Ismail Gumi dan Pak Eki. Baik, penanya ketiga silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Azmi. Saya mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum asal dari Brebes. Mengenai organisasi, bagaimana di Ahmadiyah itu sendiri hierarki organisasinya gitu, secara integrasi yang dimana paparkan bahwasanya Ahmadiyah ini sudah mendunia gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi organisasi Jemaat Ahmadiyah ini kan bersifat universe ya, internasional. Saya boleh informasikan sudah berdiri di 223 negara. Alhamdulillah. Pimpinan tertinggi itu yang kami sebut sebagai Khalifatul Masih ya. Sekarang sudah Khalifatul Masih ke-5. Khalifatul Masih ke-5 namanya Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Nah, beliau sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi amir di seluruh dunia, di seluruh negara-negara yang di bawah itu. Misalkan Indonesia itu langsung kontaknya ke Khalifah Amir Indonesia ya gitu. Jadi dari Khalifatul Masih beliau punya staf ya, punya pembantu berbagai bidang, ada bidang dai ilallah, ada bidang keuangan, ada bidang tarbiyat, ada bidang penerbitan, banyak bidang ya, ada bidang penerjemah gitu, ada bidang percetakan ya gitu ya. Nah, beliau langsung dari Khalifatul Masih sekarang berpusat di London setelah hijrah dari Pakistan. Kenapa hijrah? Karena undang-undang Pakistan seperti itu, halal darahnya orang Ahmadi itu. Pimpinannya komo, penistaan agama. Jadi pasti sangat rawan keamanannya. Maka beliau ke London itu sejak tahun 83 ya. Nah, membawahi itu tadi negara-negara ya. Belum semua negara ada punya amir ya, karena walaupun 200 sekian negara, 23 negara, tapi juga ada beberapa yang jumlahnya masih sedikit sehingga tidak dibentuk amir gitu. Mungkin dibentuk sebagai satu national president aja gitu. Tapi semua ada di bawah perintah Khalifatul Masih. Nah, dari amir nasional Indonesia, beliau membawahi cabang-cabang. Di Indonesia itu lebih kurang ada 300 cabang. Cabang besar, cabang kecil. Cabang ini Pak Denny ini tadi salah satu cabang di Bandung Tengah. Di Bandung ada 4 cabang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Bintang Mulia, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, asal dari Kota Depok. Pertanyaan saya yang pertama ya. Yang pertama itu mengenai pemateri yang tadi tentang peran Ahmadiyah itu dalam memerdekakan Indonesia.
Disebutkan yang tadi beberapa poin-poin tadi bahwasannya menyebutkan Ahmadiyah itu menyerukan kepada umatnya gitu untuk berpuasa Senin Kamis gitu kan ya. Kalau berpuasa itu ya wajar lah gitu, umat Islam itu pasti berpuasa Senin Kamis gitu kan. Dari mana sunnah Nabi juga menyebutkan bahwasannya umat Islam itu ya disunahkan untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis gitu. Ya, kami bisa menangkap kira-kira gitu. Bukan hal yang luar biasa gitu ya. Nah itu, ya, pokoknya kita bukan hal yang luar biasa gitulah. Makanya kita umat Islam itu udah wajar lah kalau untuk berpuasa Senin Kamis. Nah, mungkin ya untuk yang lebih luar biasanya lagi ya, bagaimana, ini pertanyaan pertama saya, bagaimana respon daripada Ahmadiyah itu ketika terjadinya resolusi jihad pada tanggal sebelum kemerdekaan itu, pada tanggal 17 sebelum 17 Agustus ya, resolusi jihad yang dikemukakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Ahmadiyah gitu, respon Ahmadiyah? Nah, juga mengenai fatwa MUI pada tahun 1980 yang menyebutkan bahwasannya MUI itu sudah menganggap bahwasannya Ahmadiyah itu sesat menyesatkan dan juga berlandasan kepada 9 buku ya. Pertanyaan saya itu, apakah tadi yang dilandaskan 9 buku itu dapat dari mana gitu? Nah, yang kedua mengenai tokoh-tokoh yang tadi disampaikan. Nah, menurut saya tokoh-tokoh yang tadi disampaikan itu adalah tokoh-tokoh yang jarang sekali didengar gitu ya, jarang sekali kita baca gitu di dalam buku-buku sejarah Indonesia. Nah, makanya pertanyaan saya yang kedua, apakah ada bukti sejarah ataupun literatur sejarah gitu, buku sejarah yang bisa saya baca? Tadi juga saya sudah membacanya di search juga, bahwasannya menyebutkan tokoh-tokoh yang tadi itu tidak menyebutkan bahwa dirinya itu Ahmadiyah. Nah, pertanyaan saya, apakah ada literasi ataupun buku yang bisa menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang tadi itu adalah memiliki ajaran Ahmadiyah? Jika Nabi Isa itu telah meninggal, bagaimana Ahmadiyah menjelaskan tentang Quran surat Al-Zukhruf yang menyebutkan bahwasannya Isa itu adalah daripada tanda-tanda kiamat gitu, akan diturunkan sebagai pertanda bahwasannya datangnya hari kiamat. Nah, bagaimana Ahmadiyah menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa? Apakah Nabi Isa itu turun sebagai ruh, ataukah sebagai jasad, ataukah sebagai manusia biasa gitu, yang diserupakan yang tadi disebutkan bahwasannya Isa itu adalah Murzam Ghulam Ahmad. Oke, yang saya ingat aja ya dulu ya, terlalu banyak. Ini nih di Hidayatullah, mungkin Anda baca Hidayatullah kan? Nih ada. Terhadap dua aliran Ahmadiyah ini, MUI telah mengeluarkan fatwa pada 1920 berisikan dua hal. Pertama, setelah mempelajari dan mendalami fakta dan data ajaran Ahmadiyah melalui 7 buku ajarannya, 7 buku disebutnya, malah dikurangin 2. Paham? Bukan karangan saya. Saya lupa ya. Harus dilihat fatwa aslinya tahun 80 ya, gitu. Kalau belakangan kemudian itu memang banyak distorsi. Paham ya? Jadi nggak apa-apa berdebat begini, nggak masalah. Saya jumpa dengan Ketua MUI Jawa Barat, Kiai Haji Zainal Mutakin. Ya, Anda mungkin nggak kenal. Saya dengan Muhammad Ahmadiyah tuh jumpa dengan beliau di daerah Diponegoro, Jalan Diponegoro. Pak Kiai, itu 9 buah buku itu mana aja? Saya pengen tahu. Oh, ada di kantor. Dia jadi nggak ngerti. Gitu. Jawabannya di kantor. Tapi ketika datang ke kantor pun nggak diterima, gitu. Paham nggak? Karena kami pun juga penasaran buku di mana. Tapi bukan karangan kami, dan itu cerita lama itu sesungguhnya. Orang sudah mafhum, tidak harus diperdebatkan lagi bahwa itu memang buku. Cuma jumlahnya 7 atau 9 nanti harus dikorek lagi ya. Saya juga harus cari data yang sahihnya. Tapi kan harus mengikuti jejak Rasulullah. Puasa saya hanya menegaskan kembali, ayo di samping puasa itu bukan hanya sekadar puasa, tapi juga doa. Gitu. Dan ada upaya-upaya lahiriah. Oke, ini yang kami bisa itu pada hasil paling oke lah. Viralkan aja deh perjuangan Republik ini gitu kan. Karena kami nggak punya senjata. Gitu, istilahnya kan gitu. Tulislah. Dan propaganda dalam radio-radio di RRI ya.
propaganda dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Inggris. Zaman dulu berapa banyak orang bisa bahasa Inggris. Salah satu mubalik itu bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Sehingga sampailah berita kabar itu ke Buni Alit, bahasa Buni Alit di Hindustan. Ini fakta. Sampai juga berita dalam bahasa Arab itu ke Mesir. Ini fakta. Ya. Tentang resolusi jihad. Sekarang saya tanya, pada saat resolusi jihad itu viral enggak? Kan kita juga tahunya belakangan. Kemerdekaan Republik Indonesia ini 17 Agustus diproklamasikan tuh baru nyampe ke Bandung lebih kurang 7 hari kemudian. Nggak ada syarat, nggak ada WA-WA, Nalmusfira kan nggak ada. Ini Pak Antoy tadi yang ditangkap itu karena berontak di Singaparna. Itu sebelum kemerdekaan. Paham ya? Jadi kami nggak harus kemudian tepuk dada kabur, enggak. Kita juga nggak tahu di Surabaya apa ada ikut Ahmadiyah atau kan juga nggak tahu. Zaman dulu kan juga kita nggak ngerti ya, belum rapi lah gitu. Seperti itu barangkali ini yang saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau tidak dicatat di buku-buku pelajaran bukan berarti itu tidak ada. Justru di sini kami sampaikan bukan kami menepuk dada, enggak, kami pun punya peran kok. Punya saham di Republik ini. Kalau bukunya ilusi negara Islam yang dikarang oleh Gus Dur, itu disebut peran Ahmadiyah di situ. Itu maaf ya. Jadi nggak apa-apa, kita saling membaca lagi satu ya. Dan ini kan fakta-fakta nih. Nyata tadi saya sebutkan orang-orangnya, itu ada keturunannya, ada kerabatnya. Pak Syed Muhammad kan begitu. Kalau dikaji lagi, Pak Syed Muhammad tuh banyak. Habis Pak, nih waktu nggak ada cukup. Bagaimana kiprahnya dia itu kemudian diangkat sebagai warga negara Indonesia secara istimewa oleh Pak Harto. Karena jasa-jasanya gitulah. Banyak, tapi saya tidak akan bicara seperti itu. Tapi kalau memang dinafikan, tidak dipercaya, nggak apa-apa. Nah, tentang turun, ya karena Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahwa Nabi sudah wafat, maka turunnya itu adalah secara metafora, bukan secara fisik. Bukan secara fisik. Nah, di dalam buku ini, maaf, saya harus promosi buku ini, maaf. Nanti saya akan kasih ke Anda, maaf. Oke. Ini persamaan Mirza Ghulam Ahmad, ya, persamaan Mirza Ghulam Ahmad dengan Isa al-Masih. Isa al-Masih Isa al-Masih Israeli dengan Isa al-Masih Muhammadi. Anda kaji aja, nggak harus percaya betul, tapi ini benar nggak? Saya setuju bahwa Anda berdiri kritis. Ya, ini Pak Eki memang di bidang isyaat atau percetakan pendistribusian baik hati untuk menyampaikan hadiah buku-buku ini kepada yang hadir. Pak dosen, mangga ke depan ya Pak Eki sekalian untuk dokumentasi. Pak Ai, untuk di depan ada hadiah dari narasumber untuk menambah referensi Bapak maupun murid-murid Bapak. Jazakumullah ahsanul jasa Pak Eki. Baik, kita akhiri setelah nanti acara selesai untuk kepentingan dokumentasi kita bersama. Boleh kita ambil tempat dengan backdrop ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan semoga acara ini berlanjut dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Dan kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.